Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ja'alna ma'ahum wa syurna fi zumratihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, semoga langkah-langkah kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama akan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 226 dan 227, yakni tentang hukum ila. Artinya, saat suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, bagaimana konsekuensinya dalam pandangan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Wa in azamut talaqa fa'innallaha sami'un alim. Kepada orang-orang yang mengila istrinya, dia diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul ayat ini dijelaskan pada masa jahiliyah, laki-laki itu bisa menceraikan istrinya sekehendaknya, lalu ia rujuk kembali pun sebelum idahnya selesai. Meski ia menceraikan 1000 kali, ia berhak rujuk kembali kepadanya. Kemudian suatu ketika, laki-laki itu memiliki keinginan kepada istrinya. Ia berkata kepadanya, "Aku tidak akan memberi tempat tinggal kepadamu, namun aku tidak memberikanmu lepas dariku." Istrinya kemudian menjawab, "Bagaimana bisa demikian?" Laki-laki itu kemudian menjawab lagi, "Aku menceraikanmu jika dekat masa habis idahmu, aku rujuk kepadamu." Maka wanita itu mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu turunlah ayat yang mulia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Kepada orang-orang yang mengila istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Artinya lilladzina yahlifuna alla yujami'u nisa'ahum liridrar bihinna intizarun arba'ata ashhur. Orang-orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istri-istrinya karena mencederai istrinya, maka mereka diberi waktu menunggu 4 bulan. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya in raja'u ila usyrati azwajihinna bil ma'ruf raja'u anil yamini ilal wata'i fa innallaha yaghfiru ma sadara minhum min isa'atin wa yarhamuhum. Jika mereka kembali menggauli istri-istrinya dengan baik, yaitu mereka mencabut sumpahnya kemudian kembali berhubungan dengan istrinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan mereka dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ali As-Sabuni menjelaskan makna yu'luna atau ila menurut pengertian bahasa artinya adalah sumpah, sedangkan menurut terminologi syariat adalah bermakna sumpah untuk tidak menyetubuhi atau menggauli istri.
Imam Ibnu Katsir menjelaskan, jika seorang bersumpah tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu, baik kurang atau lebih 4 bulan, jika kurang dari 4 bulan maka ia harus menunggu berakhirnya masa yang telah ditentukan. Setelah itu ia boleh mencampuri istrinya kembali. Bagi si istri agar bersabar dan tidak berhak menuntut untuk rujuk pada saat tersebut. Demikian itulah yang telah ditegaskan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah mengila bersumpah untuk tidak mencampuri istri beliau selama 1 bulan, kemudian beliau turun dari biliknya pada hari ke-29 dan lalu beliau bersabda 1 bulan itu 29 hari. Kemudian ayat yang berikutnya adalah wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya wa in sammamu ala adamil muasyarati wal imtina'i anil wata'i fa innallaha sami'un li aqwalihim wa alimun niyatihim. Jika mereka berketetapan hati untuk tidak menggauli istrinya dan mencegah diri mereka untuk berhubungan, maka sesungguhnya Allah mendengar perkataan mereka dan mengetahui niat mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud daripada ayat yang mulia ini adalah jika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, maka ia harus menunggu kembali selama 4 bulan. Jika pada masa sebelum 4 bulan tersebut terjadi hubungan intim, maka ia telah melanggar janjinya dan harus membayar kafarat. Namun jika tidak mau menyetubuhinya setelah 4 bulan, maka menurut Imam Abu Hanifah otomatis terjadi perpisahan atau talak. Imam Syafi'i berkata, perkaranya akan diserahkan kepada hakim yang bisa bertanya kepada laki-laki tersebut hendak rujuk atau talak. Jika suami menolak keduanya, maka hakim memutuskan perceraian. Demikianlah ringkasan hukum mengenai ila. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 226 dan 227. Hukum tentang ila. Hukum ini adalah salah satu gambaran solusi jelas berumah tangga di dalam Islam. Tidak boleh dengan sekehendaknya seorang suami mengila istri, ada batasan hubungan saat terjadi ila. Namun suami pun tidak bisa juga dengan hawa nafsunya menggantung sang wanita atau istrinya. Dicerai tidak, namun tidak diberikan nafkah batin. Ada tenggang waktu 4 bulan. Apakah kembali rujuk atau harus terjadi talak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.